semuanya, saya Rodel Tanababan dengan NIM 4203230006 dari kelas PSM 20B akan melakukan praktikum yang keempat, mata kuliah Praktikum Statistika dengan judul Uji Normalitas Data dan Homogenitas Varians. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya, sebelum lanjut ke prakteknya. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal memiliki kekasan atau ciri-ciri seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve. Dalam uji normalitas ada yang namanya metode chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma dari OI dikurang EI dikuadratkan per EI. Dengan keterangan seperti pada slide. Nilai Z-score. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan kebalikannya, jika nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku dengan judul Z sama dengan X bar per dikurang mu per sigma, di mana X bar adalah nilai rata-rata, mu adalah rata-rata populasi, sigma adalah standar deviasi, kemudian Z nilai baku. Dalam uji normalitas ada prosedurnya. Yang pertama merumuskan hipotesis. H0 adalah data berdistribusi normal, sedangkan HA adalah data tidak berdistribusi normal. Kemudian membuat tabel bantu untuk penyajian data. Dilanjut dengan menentukan taraf nyata untuk mendapatkan nilai chi kuadrat dengan rumus X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat DF alpha, di mana DF adalah derajat kebebasan sama dengan K kurang 3, K sama dengan banyak kelas interval, dan alpha level signifikan. Kemudian menentukan nilai uji statistik, mencari nilai Z-score-nya dan chi kuadrat. Menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. HO diterima jika X kuadrat dihitung lebih kecil X kuadrat tabel. Kemudian dilanjut dengan memberi kesimpulan. Uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Burlet. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Langkah-langkahnya, pertama mencari varians variabel X dan Y dengan rumus ini untuk mencari X, standar deviasi variabel X-nya, dan ini untuk standar deviasi variabel Y-nya. Kemudian mencari F hitung dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Kemudian membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan untuk varians terbesar adalah DK pembilang N1, untuk varians terkecil adalah DK penyebut N1. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel berarti homogen. Sedangkan jika F hitungnya lebih besar dari F tabel berarti tidak homogen. Oke, lanjut ke prakteknya. Pertama-tama buka dulu data yang akan dianalisis, kemudian klik menu analis, pilih yang deskriptif statistik, klik satu kali explore.
klik satu kali pada bagian nilai, masukkan ke kotak dependent list dengan mengklik satu kali lambang isi. Yang metode masukkan ke faktor list. Klik satu kali yang statistik, kemudian klik continue. Klik plots, klik none pada box plot, klik normality plots with test untuk uji normalitasnya, dan power estimation untuk uji homogenitasnya. Bisa dilakukan cuman uji homogenitas atau hanya uji normalitas. Bisa juga keduanya. Sekarang kita uji keduanya secara bersamaan. Kemudian klik continue. Pastikan pada kotak display yang ditandai adalah bot. Jika belum tertandai, klik yang bagian bot. Klik OK. Tunggu. Berikut tampilannya. Ini untuk uji normalitasnya dan ini untuk uji homogenitasnya. Untuk uji normalitasnya, pada bagian sig, jika sig-nya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut normal. Jika lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak normal. Begitu juga dengan uji homogenitasnya, pada bagian sig, jika sig-nya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut homogen, dan begitu juga sebaliknya. Berikut gambar dari uji normalitas dan uji homogenitasnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Sudianto Manulang selaku dosen pengampu, Kak Novan Setiadi dan Kak Ratna Aditasari selaku asisten lab, dan kepada teman-teman sekalian.